Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita diberkati oleh-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Kembali kami datang dengan syukur kepadamu ya Allah, karena kami tahu hanya dengan menyembah Engkau kami layak menjadi anak-Mu, dan kami layak menerima berkat-Mu, yaitu keselamatan yang kekal. Berkenan kami yang kembali memiliki kerinduan untuk menerima firman-Mu di perenungan pagi hari ini. Engkau urapi dan Engkau berkati, agar dengannya firman ini semakin memampukan kami untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan meninggalkan apa yang jahat, sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian: keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh-Nya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: lakukan terus perbuatan kasih dalam keterbatasan. Saudaraku, tema ini sangat baik sekali, redaksi kalimatnya dan tentu juga maknanya, untuk menyadarkan kita bahwa kita ini ciptaan. Kita bukan sang pencipta. Dan kebenaran ini memang sudah diungkapkan oleh Allah lewat peristiwa penciptaan di kitab Kejadian, bahwa yang menjadikan kita itu adalah Allah, sehingga Dia disebut sebagai sang pencipta. Jadi dalam hakikat kita, keberadaan kita sebagai ciptaan, tentu kita tidak memiliki kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh Allah yang maha mengetahui dan serba bisa. Nah, atas kesadaran inilah saudaraku, kemudian menjadi penting bagi kita untuk mencari Allah, menyembah Allah, memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan di dalam memberdayakan potensi yang ada, supaya kita tahu bagaimana memaksimalkan hasil kerja kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita tinggal berdiam dalam perenungan yang tidak menentu, terus mengklaim diri sosok yang tidak sempurna, sehingga mematikan semangat kita untuk berkarya. Jadi tidak demikian saudaraku yang dimaksudkan oleh tema kita, yaitu lakukan terus perbuatan kasih dalam keterbatasan. Maksudnya di sini kita semangati terus diri kita, kendati pun kita
ada dalam keterbatasan, jangan berhenti untuk memiliki energi positif dan imani yang akan terus membawa kita kepada sikap optimis, sikap semangat untuk berkarya, karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, di mana kita bahasakan selalu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dalam firman juga kita sudah diajarkan, saudaraku, mintalah maka engkau akan diberikan. Jadi ini baik sekali saudaraku, supaya di dalam kita memahami keterbatasan kita, kita tidak mematikan karya yang ada atau potensi yang ada di dalam diri kita untuk kita karyakan. Jadi sederhananya Bapak Ibu Saudaraku, mau dikatakan di sini, jangan pernah kita mengklaim diri kita tidak bisa untuk sesuatu yang sebenarnya kita tahu kita bisa kerjakan. Seringkali kan kita ada di konteks memanjakan diri kita dengan mengklaim bahwa jangan saya, tapi dia saja. Sementara kita sadar bahwa kita bisa. Selalu saudaraku kita ada di konteks itu. Contoh kecil saja, misalkan dalam persekutuan ibadah, kita diminta untuk katakanlah berdoa di waktu makan, ya. Di situ kita memprotes, jangan saya, dia saja, saya tidak bisa berdoa. Di sini kita sudah menghukum diri kita. Di sini kita sudah mengklaim diri kita tidak bisa, padahal kita bisa, saudara. Ya. Ini hal kecil, contoh kecil yang bisa kita lihat dalam realitas yang sering terjadi. Kita tidak menghargai potensi Allah yang Allah berikan kepada kita, karena kita mengklaim diri kita terbatas, ya. Tidak mampu, tidak sempurna. Tidak dimaksudkan demikian, saudaraku. Walaupun memang kita tidak sempurna, tapi kita diberikan hikmat untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan. Dan ketika itu dipercayakan kepada kita, kerjakan. Jangan kita menjadi penonton, ya, untuk orang lain yang mengerjakannya, karena kita tidak mau mengerjakannya. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita hanya menjadi penonton, hasilnya pun bukan kita yang nikmati. Yang dinilai Allah pun bukan kita, tapi orang yang mengerjakannya. Ya. Beberapa kali, saudaraku, saya kasih contoh, misalkan seorang ayah, ya, meminta kepada anaknya untuk pergi ibadah, entah ibadah minggu, ibadah teruna, ibadah sekolah minggu, pokoknya ibadah. Ya. Dia berharap anaknya bisa untuk pergi dalam persekutuan ibadah tersebut. Ya. Tapi dia sendiri tidak beranjak dari tempat duduknya, yang sementara dia juga bisa berjalan untuk pergi bersama-sama dengan anaknya beribadah. Nah, tentu saudaraku, dalam konteks ini jelas sekali yang dibenarkan oleh Allah bukan yang menyuruh, tapi yang melakukan. Ya. Hal kecil kadangkala kita remehkan tanpa kita sadari, itu dinilai oleh Allah. Saya pikir ini baik, saudaraku, tema ini dan bacaan kita hari ini, ya, dikatakan di situ, lakukan terus perbuatan kasih dalam keterbatasan. Artinya lakukan terus hal yang positif, hal yang imani, kendati pun kita terbatas. Jangan kita terhenti hanya karena keterbatasan itu. Nah, supaya kita tahu bagaimana untuk bisa kita melakukan itu, kita minta hikmat dari Allah. Kita sertakan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita mentang-mentang, jangan kita sombong, jangan kita bermalas-malasan di hadapan Allah. Nah, ini yang mau dikatakan di judul bacaan Alkitab kita yang ditulis oleh LAI, dikatakan di situ,
Keyakinan di hadapan Allah artinya bagaimana kita meyakinkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang dianugerahkan talenta, dianugerahkan karisma. Kita punya potensi, walaupun kita tidak sempurna seperti Allah, tapi kita punya kekuatan untuk bisa melakukan apa yang diinginkan Allah. Allah tidak mungkin memberikan pekerjaan kalau kita tidak bisa. Allah memberikan tugas kepada kita karena kita bisa. Pahami itu supaya ada semangat untuk melakukan. Tidak sungut-sungut, tidak mundur sebelum bekerja. Dan juga tidak menjadi orang yang tong kosong dari bunyinya, hanya bisa berbicara tapi tidak ada action. Allah tidak suka yang demikian. Karena Allah membutuhkan bukti, hasil dari karya kita. Nah, itu yang mau dimengerti oleh Paulus, saudaraku. Di dalam Filipi 1 ayat 22 dia katakan, dan kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah, aku harus berbuah, aku harus bekerja. Apa itu pekerjaanku? Aku tahu apa yang Tuhan suruhkan kepadaku. Konteksnya Paulus adalah melayani. Mau apapun keadaannya dia melayani. Makanya firman Tuhan katakan baik atau tidak baik waktunya kita tetap harus melayani. Ini untuk seorang pelayan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak melayani hanya karena dia ada di konteks yang tidak nyaman, yang tidak mendukung. Lalu dia pergi meninggalkan. Tidak demikian, saudaraku. Karena memang itulah realitas hidup di dunia ini. Tidak pernah kita mendapatkan dukungan 100%. Tapi tidak berarti kita tidak bisa memanage hidup kita hanya karena tidak ada dukungan di dalam kita memberlakukan tugas-tugas kita. Ketika Allah yang dukung kita, saudaraku, tidak ada yang bisa menghalangi. Firman Tuhan sudah katakan, jika engkau di pihak Allah, tidak akan ada lawanmu. Jadi firman Tuhan pagi ini baik sekali, saudaraku, untuk kita mengerti, walaupun kita hanya ciptaan, kita bukan sosok yang sempurna, tapi kita punya kekuatan yang Allah berikan untuk kita pakai, membuktikan kualitas diri kita di dalam memberdayakan potensi yang ada. Jadi jangan berhenti untuk berkarya hanya karena kita memiliki keterbatasan. Karena ketika kita meminta kepada Allah, Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan itu. Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Apalagi di masa-masa yang penuh tantangan dan pergumulan saat ini. Kita bermasa bodoh, semakin kita tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kita giatkan diri kita untuk berkarya, untuk bekerja dengan kekuatan yang ada. Toh kita masih belum mendapatkan kebahagiaan sempurna. Apalagi kalau kita bermalas-malasan atau kita bermasa bodoh. Karena memang dunia ini adalah konteks yang fana, bukan konteks yang bakal. Jadi bekerjalah terus dalam pelayanan kasih dan karyakan diri kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka kita akan dipindahkan dari kefanaan kepada kebakaan, supaya kita mengalami kebahagiaan yang sempurna. Semangat untuk ini, saudaraku. Karena Tuhan terus menantikan karya-karya kita di tengah kelebihan dan kekurangan kita. Lakukan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka disitulah berkat akan kita rasakan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, kami sadar kami bukan Engkau yaitu sebagai Allah Sang Pencipta. Karena sesungguhnya kami ini hanyalah ciptaan yang Engkau buat dengan tangan-Mu sendiri. Tetapi yang kami pun tahu, kendati pun kami hanyalah ciptaan, kami pun punya kemampuan untuk melakukan apa yang baik. Karena Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan itu.
lewat talenta karisma yang Kau berikan kepada kami bisa membuat sesuatu yang baik dalam hidup ini, sehingga kehidupan yang fana ini oleh perbuatan baik kami yang Engkau selalu anugerahkan dan menjadi semangat bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu, maka kami semua akan dipindahkan dari kefanaan menuju kepada kebakaan. Kami semua akan mengalami kehidupan yang kekal, karena kami tidak pernah berhenti untuk berkarya bagi-Mu di dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Karena itu Tuhan, berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami, agar lewatnya kami pun dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.